Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa udah kerja pontang-panting, tapi kok kondisi keuangan kayaknya gitu-gitu aja ya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar habis strategi keuangan yang benar-benar realistis, khusus buat kita, anak-anak muda. Kita bakal mulai dari yang paling dasar, yaitu pola pikir, sampai ke langkah-langkah nyata yang bisa langsung kamu coba. Yuk kita mulai? Sering rasa rezeki seret atau mandek? Percaya atau enggak, penghalang terbesarnya itu seringkali bukan karena ekonomi lagi sulit, tapi justru karena sampah yang ada di kepala kita sendiri. Kutipan ini benar-benar kena banget, keyakinan-keyakinan negatif di pikiran kita lah yang, tanpa sadar, menyumbat aliran rezeki kita. Jadi kita mulai dari pondasinya dulu ya. Coba bayangin deh, aliran rezeki kamu itu ibarat air di selokan. Kalau selokannya itu penuh sama sampah, airnya pasti mampet kan? Nah, sampah mental, pikiran-pikiran negatif soal uang, itu kerjanya persis kayak gitu. Pikiran-pikiran itulah yang bikin potensi finansial kamu jadi tersumbat. Terus, sampah ini bentuknya apa aja sih? Wah, bisa macam-macam. Bisa jadi kalimat-kalimat yang sering kita dengar atau jangan-jangan sering kita ucapin ke diri sendiri. Pikiran kayak cari duit itu susah banget atau ya udahlah rezeki gue emang cuma segini. Itu secara aktif bikin mata kita jadi buta sama peluang-peluang yang sebenarnya ada di depan mata. Coba deh, perhatiin perbandingan ini. Ini bukan soal jago-jagoan matematika loh, tapi soal cara kita ngelihat solusi. Orang dengan pola pikir tetap cuma ngelihat satu jawaban. 5 tambah 5, ya hasilnya 10. Titik. Tapi, orang dengan pola pikir tumbuh bakal ngelihat kemungkinan lain. Hei, bisa juga 2 ditambah 8, atau 1 ditambah 9. Dalam urusan keuangan, ini penting banget. Kalau kita cuma terpaku sama satu cara, kita bakal kehilangan banyak banget jalan lain buat sukses secara finansial. Oke, setelah kita mulai bersih-bersih pola pikir, sekarang saatnya kita bangun fondasi yang kokoh. Ada 3 prioritas utama yang sifatnya wajib, gak bisa ditawar sebelum kamu melangkah lebih jauh. Anggap aja ini benteng pertahanan finansial kamu. Nah, ini dia 3 pilar pertahanan kamu. Nomor 1, dana darurat. Ini fungsinya kayak ban serep mobil, wajib ada. Kedua, proteksi alias asuransi. Kenapa? Karena satu kali aja kita sakit parah, itu bisa ngabisin semua tabungan hasil kerja keras kita. Dan yang ketiga, hindari utang konsumtif. Stop ngutang buat beli barang-barang gaya hidup. 3 hal ini harus jadi pondasi yang kuat banget. Terus, kenapa sih idealnya harus 6 bulan biaya hidup? Gini, dengan dana darurat sebesar ini, kalau amit-amit ya, kamu kehilangan pekerjaan, kamu punya waktu yang cukup lega buat cari peluang baru. Kamu bisa milih dari posisi yang kuat, bukan karena panik atau putus asa. Kamu bisa cari yang terbaik, bukan cuma sekedar yang penting dapat kerjaan. Beda banget rasanya. Nah, ini poin yang krusial banget. Kamu harus bisa diagnosis masalah kamu dengan tepat. Beda penyakit, ya beda obatnya dong. Kalau masalahnya itu penghasilan yang emang kurang, solusinya bukan cuma ngirit sampai menderita, tapi ya cari cara buat naikin pendapatan. Kalau gajinya udah oke tapi boros, ya yang dibenerin kebiasaannya. Setiap masalah butuh solusi yang pas. Oke. Fondasi udah aman, sekarang saatnya kita geser strategi. Dari yang tadinya cuma bertahan, sekarang kita mulai menyerang. Dan serangan pertama kita adalah membereskan semua utang. Salah satu metode yang paling sering disaranin itu namanya debt snowball atau bola salju utang. Gimana caranya? Gampang. Kamu fokus lunasin utang yang nominalnya paling kecil dulu. Kenapa gitu? Karena setiap kali satu utang kecil lunas, kamu bakal ngerasa, yes, menang. Nah, momentum dan motivasi kecil-kecilan inilah yang bakal ngasih kamu energi buat ngelunasin utang-utang yang lebih gede. Nah, ini dia pertanyaan sejuta umat buat anak muda. Dengan semua pilihan investasi yang kelihatannya menggiurkan banget di luar sana, kapan sih sebenarnya waktu yang paling pas buat kita ikutan? Jawabannya tegas dan gak bisa ditawar hanya setelah fondasi keuangan kamu benar-benar solid. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah coba-coba investasi, apalagi yang resikonya tinggi kayak kripto, kalau kamu belum punya dana darurat. Itu sama aja kayak mau bangun gedung pencakar langit tapi nggak pakai pondasi. Bahaya banget. Kutipan ini benar-benar ngena. Coba direnungin. Fokuslah sama hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Kamu bisa kok ngendaliin usaha kamu buat nambah skill, cari klien baru biar penghasilan naik. Tapi, kamu sama sekali nggak bisa ngontrol harga saham atau kripto besok mau naik atau turun. Jadi taruh energimu di tempat yang benar. Oke, sekarang kita pindah gigi. Dari yang tadinya kita ngomongin soal bertahan,
Sekarang kita bahas strategi menyerang. Gimana caranya kita secara aktif membangun berbagai sumber pemasukan buat ngebut di jalur finansial. Coba bayangin, keuangan kamu itu kayak pesawat terbang. Pekerjaan utama kamu sekarang itu adalah mesin pertama. Cukup buat terbang? Cukup. Tapi biar bisa terbang dengan aman dan stabil, apalagi kalau ada turbulensi ekonomi, pesawat itu butuh lebih dari satu mesin. Ini penting banget, apalagi buat teman-teman freelancer yang penghasilannya naik turun. Terus, mesin kedua ini bisa datang dari mana aja. Banyak banget pilihannya. Bisa dari yang pasif, kayak bunga obligasi pemerintah, atau yang lebih aktif dikit, kayak buka bisnis waralaba kecil-kecilan, nyewain kamar kos, atau bahkan cari proyek dari klien luar negeri. Pilihannya luas. Terus gimana soal tujuan besar kayak beli rumah? Nah, ini seringkali balik lagi ke masalah sampah mental tadi. Daripada cuma diam dan mikir, harga rumah gak masuk akal deh. Coba deh lakukan tindakan kecil. Cek harga di situs properti, datangin langsung lokasinya. Ubah ketakutan yang abstrak itu jadi data yang nyata. Jadi, apa sih artinya realistis itu sebenarnya? Realistis itu bukan batasan yang ditetapin orang lain buat kamu. Standar realistis itu adalah cerminan dari seberapa besar persiapan yang kamu lakukan. Kalau kamu mempersiapkan diri untuk hasil yang lebih besar, ya itulah yang akan jadi realitas barumu. Jadi intinya adalah membangun fondasi finansial yang kuat itu dimulai dari dalam. Semuanya berawal dari kita bersih-bersih pikiran kita sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya buat kamu. Dari semua keyakinan-keyakinan yang mungkin selama ini nahan kamu, sampah mental mana yang bakal kamu sapu bersih pertama kali mulai hari ini juga?